Ya teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode di praktikum sistematika mikrobia menggunakan bahasa pemrograman R. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal. Bab pertama yaitu taksonomi numerik fenetik dan biokimiawi, dan yang kedua adalah bab 2 merupakan taksonomi filogenetik. Yang pertama, sebelum kita melakukan analisis menggunakan R, kita perlu tahu dulu bentuk datasetnya seperti apa. Ini merupakan contoh dataset data biner yang akan kita gunakan, teman-teman. Ini merupakan contoh data yang akan kita gunakan pada bab 1. Jadi, tiap kolom ini merupakan karakteristik yang telah kita amati. Dan dari tiap barisnya ini merupakan observasi. Nah, tiap observasinya adalah tiap individu atau tiap organisme yang akan kita amati. Jadi di sini ada strain, DK1, DK4, DK5, DK6, dan DK7. Nah, ini merupakan contoh data yang akan kita gunakan untuk taksonomi fenetik. Kemudian, untuk taksonomi numerik yang biokimiawi, kita akan menggunakan elektroforigram yang kita akan ubah menjadi tabel seperti yang di samping ini. Jadi, dari elektroforigram, kita akan convert dia menjadi tabel seperti ini. Oke. Jadi ada dari tiap band di sini, ini karakter 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Ini akan jadi baris. Kemudian strain-nya dia akan jadi kolom. Nah, nanti kita akan convert lagi menjadi bentuk dataset seperti ini. Pada dasarnya sama, ini adalah data biner yang akan kita gunakan untuk analisis taksonomi numerik. Kita kembali ke R. Ya, di sini untuk visualisasi menggunakan resource dari buku yang dikembangkan oleh ULab dan package Digi3. Untuk resource yang dapat teman-teman akses bisa melalui link ini. Kemudian untuk instalasi dari package yang akan kita gunakan, ini teman-teman hapus tanda tagarnya, kemudian run. Nah, jika package semuanya sudah diinstal, kita akan loading library yang akan kita gunakan. Nah, sudah selesai. Kemudian tahap selanjutnya adalah loading data ke R. Nah, loading data ke R ini diperlukan untuk analisis. Di sini akan menggunakan package readxl dengan function read_xl. Nah, kemudian dalam tanda kutip teman-teman masukkan path yang ada di mana teman-teman menyimpan dataset tadi. Nah, untuk mempermudah, teman-teman lebih baik menggunakan pertama, buatlah new project. Kemudian dengan namai dengan yang akan teman-teman gunakan. Nah, letakkan seluruh data, kemudian teks dari R script ini di dalam folder yang sama. Nah, untuk di sini saya menggunakan project dengan nama Sysmic, dan otomatis untuk path-nya nanti sesuai dengan di komputer teman-teman. Oke, kita akan load data ini, contoh data. Kita run. Nah, ketika teman-teman datanya sudah berhasil loaded ke dalam R, dia akan masuk di global environment di sini. Nah, teman-teman bisa melihat data yang udah masuk seperti apa dengan line code di line nomor 37. Kita run. Nah, ini merupakan data yang akan kita gunakan. Kemudian, kita akan melakukan konversi dari ini, kolom pertama ke row names. Kita menggunakan code di line nomor 40, run. Nah, ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk analisis. Oke. Kemudian, kita akan mengkalkulasi distance matrix dari data biner yang kita miliki. Nah, untuk metode di sini kita bisa melihat menggunakan function dengan code
tanda tanya, kemudian function yang akan kita gunakan, this.binary. Nah, ini ada beberapa list dari metode yang bisa kita gunakan. Ada Jacquard Index, ada S4 Coefficient of Goran Legendary, dan sebagainya. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan metode pertama, Jacquard Index. Kita running. Kemudian kita akan mengkonstruksi neighbor joining tree berdasarkan distance matrix yang ada. Nah, kita menggunakan function nj di sini. Kita running. Kemudian kita sudah memiliki objek micro-nj. Ini merupakan phylogenetic tree berdasarkan neighbor joining method. Nah, kemudian kita akan ladderize pohon filogenetiknya untuk mengimprovisasi visualisasinya. Kita running code pada line nomor 49. Nah, kemudian untuk visualisasinya, di sini saya akan menggunakan ggtree. Ggtree di sini adalah phylogenetic tree datanya, kemudian layoutnya disesuaikan. Nah, layout di sini ada bermacam-macam, ada rectangular layout, rounded layout, kemudian slanted, ellipse, circular, fan, equal, dan sebagainya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini tampilan dari rectangular. Ini round rectangular. Sorry. Pastikan data yang digunakan sudah disesuaikan dengan phylogenetic data yang teman-teman miliki. Nah, di sini yang saya miliki adalah micro-nj, bukan tree. Jadi, silahkan diubah terlebih dahulu menjadi micro-nj. Ini circular layout, fan layout, ini equal angle, daylight. Kemudian ini tidak ada branch yang berbeda-beda, jadi jaraknya sama. Kemudian ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti biasa. I'm gonna do this. Kemudian kita akan mengkonstruksi UPGMA tree base on distance matrix. Nah, di sini menggunakan function UPGMA, dan kita akan menggunakan data distance matrix yang sudah kita miliki. Nah, distance matrix yang kita miliki itu dis_micro. Itu didapatkan dari line nomor 43. Oke. Kemudian kita running lagi. Nah, sampai di tahap ini, teman-teman sudah memiliki objek seperti tadi. Ini berdasarkan neighbor joining method, dan ini UPGMA. Right? Jadi ada dua objek yang kita gunakan. Jadi, kemudian, teman-teman bisa visualisasi lebih lanjut di sini. Oke, kita running. Kita akan memvisualisasikan micro UPGMA selanjutnya. Pada line nomor 68, kita run. Nah, ini tampilan dari pohon filogenetik yang kita miliki. Untuk tambahan lebih lanjut mengenai penambahan labels, kemudian highlighting, kita akan bahas di bab 2. Kemudian kita akan lanjut ke analisis korelasi koefenetik. Nah, di sini kita akan menggunakan edge class function untuk melakukan clustering. Nah, metodenya di sini teman-teman bisa pilih, bisa menggunakan single linkage atau average. Oke, saya akan mencontohkan menggunakan average atau UPGMA. Kita running line nomor 76. Kemudian kita akan menghitung koefenetik dari clustering dari hasil UPGMA tadi. Kita running nomor 77. Kemudian kita akan hitung korelasi dari distance mikro tadi, data awal, distance matrix yang kita miliki, dengan D2 atau koefenetik dari clustering UPGMA. Nah, di sini, indeks kolerasi yang kita miliki adalah 0,94 atau 94%.
Ini dengan catatan indeks korelasi yang diterima adalah lebih dari 0,7 atau lebih dari 70%. Perlu dicatat kembali bahwa semakin rendah nilai korelasi, berarti dendrogram yang terbentuk semakin tidak mewakili matriks similaritas yang kita miliki. Seperti itu. Selesai bab 1, kita akan berpindah ke bab 2. Untuk bab 2, kita akan menggunakan text file yang kita ambil dari NCBI. Alright. Let's say kita akan menggunakan sequence 16S dari Acetobacter. Kita akan spesifikkan nucleotide data Acetobacter 16S. Oke, jadi silahkan di-download data-data yang ada. Ini merupakan contoh. Summary, kemudian klik FASTA yang berupa teks. Nah, ini merupakan text file yang teman-teman miliki. Kemudian, Ctrl A, kemudian Ctrl C, atau Command C untuk Mac. Nah, teman-teman sekarang buka Notepad atau text editor. Kita paste seluruh data yang kita miliki tadi, kemudian kita akan hapus accession number yang ada di sini. Kita hapus seluruh accession number-nya, kemudian kita akan rename filenya sesuai dengan analisis nantinya untuk memudahkan. Nah, di sini saya sudah melakukan proses penghapusan accession number dan semacamnya. Jadi kita akan skip. Kita akan berpindah ke, ini merupakan data Acetobacter yang kita miliki. Acetobacter.txt. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita berpindah lagi ke R. Ya, seperti biasa, kita loading library yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Dari line 22 sampai 32 akan kita run. Kemudian kita akan cek directory. Nah, ini penting banget buat teman-teman untuk melihat path di mana teman-teman saat ini berada. Nah, ini saat ini aku ada di users, Edo Danilian, kemudian di folder documents, folder R project, kemudian di Sysmic, sesuai dengan project yang teman-teman construct di bab 1. Oke. Kemudian, seperti di bab pertama, kita akan loading datanya terlebih dahulu. Kita akan hapus ini dulu. Alright. Nah, di global environment saat ini kosong. Nah, kita akan loading data yang kita miliki. Kita akan loading acetobacter.txt dengan format FASTA seperti tadi. Kita run line nomor 40. Nah, ketika sudah loaded, teman-teman bisa melihat di global environment di sini sudah terisi. Nah, ini objek 6 merupakan hasil pembacaan dari data acetobacter.txt dengan format FASTA. Nah, sekilas kita bisa melihat sequence-nya dengan running di line nomor 43. Nah, ini sekilas dari sequence yang kita miliki. Oke. Perlu teman-teman catat, sequence harus memiliki orientasi yang sama. Jika tidak, sequence dapat direorientasi, ini opsional, menggunakan function orient nucleotides, kemudian dengan subjek 6 yang kita miliki tadi. Kita akan reorientasi sehingga orientasinya sama, either forward atau reverse. Kita run atau command return untuk di Mac, dan di Windows bisa menggunakan Ctrl Enter. Nah, ketika ini muncul, teman-teman sudah berhasil melakukan reorientasi terhadap sequence yang teman-teman miliki. Kemudian, dalam bentuk pohon filogenetik, kita perlu melakukan alignment terlebih dahulu terhadap sequence yang kita miliki. Kita menggunakan function align6 dengan subjek 6 yang sudah diorientasi. Kita run.
Nah, untuk melihat hasil alignment, jalankan code di nomor 54. Nah, akan otomatis berpindah ke browser teman-teman, entah itu Safari, Chrome, atau yang teman-teman gunakan defaultnya. Nah, ini merupakan hasil alignment yang sudah dijalankan tadi. Kemudian, hasil alignment tadi kita gabungkan menjadi satu FASTA file. Kita run. Kemudian kita dari sequence yang telah di-align tadi, kita akan loading ke R juga dengan nama objek DNA seperti ini. Oke, untuk analisisnya, pertama seperti biasa, kita akan menghitung distance matrix dari sequence yang kita miliki berdasarkan file alignment yang kita miliki. Nah, file alignment yang kita miliki adalah file yang telah kita loading dari line nomor 61. Nah, seperti biasa, kita menggunakan function ini, this.alignment. Matriksnya teman-teman bisa gunakan similarity atau metode lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk melihat bermacam-macam matriks yang akan kita gunakan, teman-teman bisa menggunakan tanda tanya this.alignment, kemudian return. Nah, di sini teman-teman bisa melihat argumen dan referensi lengkap yang ada di sini. Nah, matriksnya bisa menggunakan identity, bisa menggunakan similarity, dan sebagainya. Oke, nah di sini saya akan mencontohkan menggunakan matriks similarity. Right? Kita running line nomor 64, kemudian 65. Nah, ini merupakan distance matrix yang kita miliki saat ini. Kemudian kita run nomor 67. Kita ingin melihat secara sekilas alright, heat map dan gambaran sekilas dari dendrogram yang kita miliki. Kita akan zoom. Nah, ini merupakan heat map dari data yang kita miliki tadi. Right? Oke. Kita bisa melihat pola karena data disusun berdasarkan tahun, namun kita bisa belum mencapai ke kesimpulan. Nah, di sini kita akan menggunakan neighbor joining method dari this alignment tadi. Nah, kita akan mengkonstruk pohon filogenetik berdasarkan metode ini. Kita run code nomor 75. Kemudian run nomor 76 untuk memastikan bahwa kelas dari data yang kita miliki adalah phyllo. Kemudian kita akan laderize tree kembali. Kita run. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan visualisasi di R. Nah, pertama saya akan contohkan menggunakan base R. Ya, seperti biasa kita menggunakan function plot. Ini function base R. Kita coba run. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bisa menambahkan title. Kita bisa mengubah titlenya dengan ini. Jadi bisa diubah dengan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Acetobacter. Misal. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, ini kenapa overlapping? Jadi teman-teman, jika ingin mengubah judulnya, pastikan di sini di rerun kembali. Jadi kosong seperti ini dan kita run teks selanjutnya sehingga dia tidak overlapping. Atau kita bisa menggunakan function hClass. Nah, dari hClass tadi kita akan menggunakan data distance matrix yang di tadi ini. Kita metodenya bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Bisa single linkage atau average atau UPGMA tadi. Kita run. Kemudian plotting kembali menggunakan cluster visualisasi bawaan menggunakan plot. Nah, ini merupakan hasilnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan ggtree. Nah, ggtree di sini
kita akan menggunakan objek tray tadi, yaitu data file yang sudah di laderize. Oke, ini ada bermacam-macam visual seperti di bab 1. Kita juga bisa bikin basic tree seperti ini. Kemudian dengan layout yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke. Di sini ketika teman-teman mengatur untuk membentuk cladogram, teman-teman bisa langsung branch length, kemudian none. Nah, ini merupakan tampilan hasilnya. Nah, sampai di titik ini masih belum memiliki label. Nah, kita akan mengubah tampilan-tampilan yang akan kita gunakan nantinya. Nah, untuk customization dari pohon filogenetik yang kita gunakan, kita bisa menggunakan berbagai macam function di sini. Ini geom_type_lab. Ini merupakan label. Kemudian sampai sini kita akan melakukan highlighting. Nah, highlighting di sini bisa teman-teman sesuaikan dengan node-node yang ada. Nah, untuk melihat node-nya, teman-teman bisa dengan mudah melihat di ggplotly di sini. Nah, ggplotly ini cukup berfungsi untuk melihat dia itu node berapa yang akan teman-teman highlighting. Misal ada cluster di bagian ini akan di highlight di node nomor 16 dan node nomor 12 misalnya. Teman-teman tinggal spesifikkan di sini mau node berapa saja yang akan di highlighting. Nah, ini aku coba running contoh. Nah, ini merupakan hasil highlighting dari pohon yang kita miliki, pohon filogenetik yang kita miliki. Let's say di sini 12. Nah, teman-teman bisa ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman, oke? Kemudian, kita akan menambahkan label. Nah, ini ada scale juga, teman-teman bisa menambahkan scale. Kemudian di sini di line 160 dan 175 teman-teman bisa menambahkan node point. Nah, ini teman-teman warnanya bisa disesuaikan dengan warna yang dibutuhkan, misal orange. Nah, dia akan berubah node point-nya sesuai dengan yang teman-teman spesifikkan. Kemudian kita akan melakukan alignment. Jadi kita akan membuat plot alignment tadi dengan pohon filogenetik berdampingan. Nah, kita running line 183. Kita setting nama baru dari object tray. Kemudian type labelnya kita spesifikkan. Kemudian kita akan plot dari alignment tadi. Nah, ini merupakan dataset yang kita miliki. Jadi base composition-nya bisa kelihatan berapa persen. Kemudian kita akan membuat final plot menggunakan function MSE plot. Jadi kita akan menggunakan objek P tadi. Kemudian akan menggunakan objek DNA nih, yaitu proses konversi dari data DNA yang kita miliki menjadi DNA bin agar sesuai dengan function MSA upload yang ada di sini. Coba kita running. Dan ini adalah final plot yang akan kita gunakan, oke? Nah, untuk melakukan penyimpanan plot, teman-teman bisa menggunakan ggsave, kemudian spesifikkan nama yang akan digunakan, kemudian objek terakhir, yaitu final plot di sini. Kemudian lebarnya juga bisa disesuaikan dan tingginya juga bisa disesuaikan. Unitnya bisa inci atau sentimeter dan kerapatan atau ketajaman dari gambar bisa disesuaikan. Umumnya bisa menggunakan 300 sampai 320 dpi. Kita save dan final plot teman-teman akan menghasilkan seperti ini. Oke,
Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.